Oke, selanjutnya ini adalah kisi-kisi nomor 6 tentang usaha. Nah, usaha itu memiliki lambang W. Nah, rumus awalnya itu adalah F kali S. Nah, jadi terlihat di sini kalau sebuah benda itu tidak mengalami perpindahan, S ini perpindahan atau jarak ya, perpindahan, maka usaha yang dilakukan itu dianggap nol. Sedangkan F ini adalah massa dikali dengan gravitasi. Oke. Nah, jika usaha itu membentuk sebuah sudut, maka rumusnya F kali S kali cos theta. Nah, cos theta ini adalah sudut yang terbentuk dari usaha yang dilakukan. Nah, usaha ini juga ada kaitannya. Usaha ada kaitannya dengan energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi kinetik ini kalian ingat tak? Energi kinetik ini berhubungan dengan kecepatan. Jadi suatu benda yang bergerak pasti dia ada energi kinetiknya. Kalau energi potensial itu dia lebih kepada kedudukan. Nah, kedudukan atau posisi. Masih ingat tak? Kalau energi kinetik itu rumusnya setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Kalau EP itu rumusnya M kali G kali H. Jadi hubungannya dengan usaha adalah usaha ini dapat dikatakan juga sebagai perubahan dari energi kinetik. Artinya setengah dikali M dikali VT dikurang V0, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kalau hubungannya dengan energi potensial, W itu sama dengan perubahan energi potensial, di mana yang mengalami perubahan itu adalah H-nya atau kedudukan atau posisinya. H2 dikurang H1. Ketinggian akhir dikurang ketinggian awalnya gitu. Nah, jadi ada 3 rumus nih untuk usaha. Ada ketika dia tidak membentuk sudut ketika dia merupakan perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Nah, itu disesuaikan dengan yang diketahui pada soal. Nah nih, kita harus diketahui dulu. Nah, diketahui sebuah mangga bermassa, berarti ini M sama dengan 0,5 kilogram. Oke. Menggantung pada tangkainya dan berada 40 meter dari permukaan tanah. Berarti dia, Ibu kecil kasih ket. 1 sama dengan 40 meter. Nah, hitung usaha yang dilakukan mangga jika mangga jatuh bebas dari tangkainya. Nah, kalau dia jatuh berarti maksudnya ketinggian akhirnya itu pasti sama dengan 0 karena dia jatuh ke tanah dan tanah itu tidak memiliki ketinggian. Jadi H2-nya sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah usaha, ditanya W. Nah, karena yang diketahui itu adalah perbedaan antara H, maka ini bisa kita cari menggunakan perubahan energi dari potensial delta EP gitu. Nah, apa rumus EP tadi? W sama dengan M kali G kali delta H. M kali G kali delta H, H2 kurang H1. M, G, H2, 0 kurang 40. Ya kan? Masanya 0,5 kali 10 kali negatif 40. Ini habis dengan 5 kali 4. 20, 200 joule gitu. Nah, negatif ini dianggap diabaikan aja lah karena usaha itu tidak ada yang bernilai negatif gitu. Next, lanjut. Kalau nomor 2 ini sebuah bola bermassa, berarti ini massa sama dengan 500 gram. Ingat, harus diubah ke bentuk kilogram. Nah, gram ke kilo kan naik 3 tangga, berarti 1, 2, 3, 0,5 kilogram. Oke, kemudian dilempar vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Dia bilang dari permukaan tanah, ya kan? Berarti dari bawah ke atas dilempar bola nih.
dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Kemudian bila gravitasi 10, berarti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ya kan? Maka usaha yang dilakukan bola saat mencapai tinggi maksimum. Nah, ingat, kalau suatu benda dilemparkan ke atas dan dia sampai pada tinggi maksimum, maka di atas ini VT-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa? Karena di titik ini itu kecepatannya sudah 0. Karena kalau sudah sampai di atas ini pasti dia akan turun lagi ke bawah. Nah, ini makanya kalau di tinggi maksimum VT-nya itu pasti sama dengan 0, atau kecepatan di titik tertinggi itu sama dengan 0 meter per sekon. Sama dengan 0 meter per sekon. Nah, dari yang kita ketahui di sini, nah, tampak jelas bahwa yang mengalami perubahan adalah V. Nah, maka kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK, energi kinetik. W sama dengan setengah kali M kali delta V. Berarti setengah dikali M masanya 0,5 dikali V2 kurang V1, atau VT kurang V0, 0 kurang 10, sama dengan setengah dikali 0,5 kali negatif 10. Nah, ini kan habis nih. Nah, jadi ini hasilnya 5/2 sama dengan 2,5 Joule. Selesai. Jadi inilah jawabannya, 2,5 Joule gitu. Paham? Jadi rumus usaha itu ada 4 yang harus kalian ingat. Oke? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mengetahui mana yang kita pakai, kita analisa dari soal. Mana yang sesuai rumusnya yang akan kita gunakan gitu. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.